Pernahkah kamu membayangkan bahwa ada kota-kota dalam sejarah Islam yang dulu pernah ramai oleh manusia, dipenuhi istana, pasar, dan peradaban besar, namun hari ini tidak ada lagi? Di peta dunia, bukan kota kecil yang dilupakan begitu saja. Sebagian di antaranya bahkan disebut dalam Al-Quran, kitab sejarah, dan catatan para ulama, kota yang pernah menjadi pusat kekuatan. Kota yang konon memiliki bangunan megah dan kekayaan melimpah. Namun sekarang, sebagian terkubur di bawah gurun, sebagian lenyap tanpa jejak, dan sebagian lagi hanya tersisa sebagai kisah misterius dalam kitab-kitab lama. Para penjelajah telah mencoba mencarinya. Para arkeolog telah menelitinya. Para sejarawan telah memperdebatkannya selama berabad-abad. Namun hingga hari ini, banyak dari kota-kota itu masih belum ditemukan secara pasti. Lalu kota apa saja yang pernah ada dalam sejarah Islam, tetapi kini seolah menghilang dari dunia? Hari ini kita akan menelusuri 6 kota yang hilang dalam sejarah Islam. Dan beberapa di antaranya mungkin lebih misterius daripada yang kamu bayangkan. 1. Kota Iram. Kotanya para raksasa. Kota Iram sering disebut sebagai salah satu kota paling misterius yang pernah disebut dalam sumber-sumber Islam. Banyak ulama dan sejarawan mengaitkannya dengan kisah kaum Ad, yaitu kaum yang hidup ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW, dan dikenal memiliki tubuh yang sangat kuat serta peradaban yang megah. Kota ini disebut langsung dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Fajr. Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Quraish, Al-Fair, Hat, Nyols. Para mufasir menjelaskan bahwa Iram adalah kota besar milik kaum Ad yang terkenal dengan bangunan tinggi dan kemewahannya. Sebagian ulama menyebutnya sebagai Iram Zat Al-Imad, yang berarti Iram yang memiliki tiang-tiang besar, kemungkinan merujuk pada istana atau bangunan megah dengan pilar-pilar raksasa. Kaum Ad adalah kaum Nabi Hud yang diutus Allah untuk mengajak mereka menyembahnya. Namun mereka terkenal sangat sombong karena kekuatan fisik dan kemajuan peradaban mereka. Allah menggambarkan kesombongan mereka dalam Al-Quran. Siapakah yang lebih kuat dari kami? QS, Fushilat, Visitoista. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat ini sebagai bukti bahwa kaum Ad memiliki tubuh yang besar dan kekuatan luar biasa, sehingga sebagian kisah populer menyebut mereka sebagai manusia raksasa. Walau istilah raksasa tidak disebut secara literal dalam Al-Quran, banyak riwayat tafsir klasik menggambarkan tubuh mereka sangat tinggi dan kuat. Tidak ada hadis sahih yang secara langsung menyebut kota raksasa Iram, tetapi terdapat riwayat dari para sahabat dan ulama tafsir tentang kehebatan kaum Ad. Salah satu riwayat menyebut bahwa kaum Ad memiliki tubuh sangat besar dibanding manusia setelahnya. Riwayat ini sering dikaitkan dengan hadis tentang tinggi Nabi Adam. Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. HR. Muhammad Al-Bukhari dan Muslim Ibn Al-Hajjaj. Sebagian ulama menjelaskan bahwa manusia generasi awal memiliki ukuran tubuh lebih besar dibanding manusia sekarang. Kaum Ad yang hidup setelah Nabi Adam diyakini masih memiliki ukuran tubuh yang sangat besar dan kuat. Kesombongan kaum Ad akhirnya membawa kehancuran. Setelah mereka menolak dakwah Nabi Hud, Allah menurunkan azab berupa angin topan yang sangat dahsyat. Selama beberapa hari, Allah menundukkan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. QS Al-Haqqah ayat 7. Angin itu menghancurkan kota mereka dan menumbangkan tubuh kaum Ad seperti batang kurma yang tumbang. Para peneliti modern menduga kota ini berada di wilayah gurun Rub al-Khali di semenanjung Arab. Beberapa ekspedisi arkeologi bahkan mengklaim menemukan reruntuhan kota kuno yang diduga terkait dengan Iram, meskipun hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Kisah kota Iram bukan sekadar cerita tentang peradaban kuno yang hilang. Ia menjadi peringatan bahwa kekuatan, teknologi, dan kemegahan kota tidak menjamin keselamatan jika manusia dipenuhi kesombongan. Kaum Ad memiliki kekuatan luar biasa, kota megah, dan peradaban maju. Namun ketika mereka menolak kebenaran dan merasa paling kuat di bumi, seluruh peradaban mereka hilang tanpa jejak. Dan hingga hari ini, nama Iram tetap menjadi simbol kota megah yang hancur karena kesombongan manusia. 2. Kota Wabar. Kota yang ditelan gurun. Kota Wabar sering disebut dalam literatur sejarah Arab sebagai sebuah kota legendaris yang hilang ditelan oleh gurun pasir. Kisah tentang kota ini banyak diceritakan dalam riwayat ulama sejarah, kisah-kisah Arab kuno, serta beberapa kitab tafsir dan geografi Islam klasik. Kota ini diyakini berada di wilayah gurun luas di semenanjung Arab, kemungkinan di sekitar gurun Rub al-Khali, salah satu gurun pasir terbesar di dunia. Dalam cerita-cerita yang beredar di kalangan bangsa Arab, Wabar digambarkan sebagai kota yang sangat kaya dan makmur. Penduduknya memiliki harta melimpah, bangunan indah, serta kehidupan yang sangat mewah. Namun,
Seperti banyak kisah dalam sejarah umat terdahulu, kemakmuran ini justru membuat mereka lalai dan sombong. Beberapa riwayat menyebut bahwa penduduk Wabar hidup dalam kemewahan yang berlebihan hingga melupakan kewajiban kepada Allah. Akibat kesombongan dan kemaksiatan tersebut, kota itu akhirnya ditimpa azab. Dalam kisah populer, dikatakan bahwa angin besar dan badai gurun datang menimbun kota itu dengan pasir hingga akhirnya hilang dari permukaan bumi. Sejak saat itu, Wabar dikenal sebagai kota yang ditelan gurun. Kisah tentang Wabar tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran. Namun beberapa ulama sejarah seperti Al-Masudi dalam kitab Muruj Ad-Dahab dan Yaqut Al-Hamawi dalam Mujam Al-Buldan pernah menyinggung kisah tentang negeri bernama Wabar yang hilang di tengah gurun. Dalam kisah tersebut disebutkan bahwa wilayah Wabar dahulu dihuni oleh bangsa besar yang hidup di antara kaum-kaum Arab kuno. Tidak ada hadis sahih yang secara langsung menyebut kota Wabar. Namun sebagian ulama mengaitkan kisah kota yang hilang ini dengan peringatan Nabi Muhammad tentang kehancuran umat yang hidup dalam kesombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berbuat zalim dan maksiat secara terang-terangan, melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka azab." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini sering dijadikan pelajaran bahwa kemakmuran sebuah negeri tidak menjamin keselamatannya jika penduduknya tenggelam dalam kemaksiatan. Sebagian peneliti modern pernah menemukan kawah besar dan pecahan kaca alami di gurun Rub al-Khali yang diduga berasal dari meteor purba. Ada teori yang menyebut bahwa kisah Wabar mungkin berasal dari peristiwa meteor yang menghancurkan sebuah permukiman kuno di wilayah tersebut. Namun hingga saat ini, keberadaan pasti kota Wabar masih menjadi misteri. Tidak ada bukti arkeologi yang benar-benar memastikan lokasi kota tersebut. Terlepas dari apakah kisahnya sepenuhnya sejarah atau legenda, cerita tentang Wabar menyampaikan pesan yang sama. Seperti kisah banyak peradaban terdahulu, kekayaan dan kemegahan tidak akan bertahan jika manusia kehilangan keimanan dan kerendahan hati. Karena dalam sejarah umat manusia, tidak sedikit kota besar yang akhirnya hilang ditelan waktu, gurun, atau bencana. 3. Kota Jadis dan Tasem. Kota Jadis dan Tasem adalah dua bangsa Arab kuno yang sering disebut dalam literatur sejarah Arab dan kisah-kisah Islam klasik sebagai kaum yang hidup jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Kedua kaum ini diyakini tinggal di wilayah Al-Yamamah, sebuah daerah yang sekarang berada di sekitar wilayah Riyadh di negara Arab Saudi. Menurut para sejarawan Muslim seperti Al-Tabari dan Al-Masudi, kedua kaum ini termasuk dalam kelompok Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab kuno yang telah punah sebelum datangnya Islam. Mereka dikenal memiliki peradaban yang cukup maju pada zamannya. Tanah mereka subur, memiliki kota-kota kecil, serta kehidupan sosial yang teratur. Namun dalam kisah sejarah, kedua bangsa ini akhirnya saling bermusuhan dan menghancurkan satu sama lain. Riwayat sejarah Arab menceritakan bahwa kaum Tasem memiliki seorang raja yang sangat zalim bernama Amlik. Ia membuat aturan yang sangat kejam. Setiap perempuan dari kaum Jadis yang akan menikah harus terlebih dahulu dibawa ke istana raja sebelum suaminya. Kezaliman ini membuat kaum Jadis sangat menderita dan marah. Pada akhirnya, mereka merencanakan pemberontakan. Dengan sebuah rencana rahasia, kaum Jadis berhasil membunuh Raja Amlik dan banyak pemimpin Tasem. Namun setelah itu, sisa kaum Tas melarikan diri dan meminta bantuan kepada raja dari Yaman. Dengan bantuan pasukan besar, kaum Jadis akhirnya dihancurkan dan hampir seluruhnya musnah. Sejak saat itu, kedua kaum ini disebut sebagai bangsa yang punah dalam sejarah Arab. Nama Jadis dan Tasem tidak disebut secara langsung dalam hadis sahih. Namun para ulama sering mengaitkan kisah mereka dengan hadis tentang bangsa-bangsa kuno yang telah punah. Nabi Muhammad bersabda, kaum Ad dan Samud serta penduduk Aras, dan banyak lagi generasi di antara mereka yang tidak diketahui jumlahnya oleh manusia. Makna ini disebut dalam tafsir ayat Al-Quran oleh para ulama seperti Ibnu Katsir. Ayat Al-Quran juga menyebut bahwa ada banyak umat terdahulu yang telah dimusnahkan karena kezaliman mereka. Dan berapa banyak umat di antara keduanya yang telah kami binasakan. Quran Surah Al-Furqan ayat 38. Sebagian ulama menafsirkan bahwa bangsa seperti Jadis dan Tasem termasuk dalam umat-umat kuno yang telah hilang dari sejarah. Kisah kedua kaum ini sering dijadikan pelajaran dalam sejarah Islam, bahwa kezaliman penguasa dan permusuhan antar manusia dapat menghancurkan sebuah peradaban. Mereka memiliki tanah yang subur dan kehidupan yang makmur, tetapi karena kezaliman, dendam, dan peperangan, kedua bangsa itu akhirnya hilang dari sejarah. Hari ini, kisah Jadis dan Tasem hanya tersisa dalam catatan para sejarawan, dan menjadi pengingat bahwa peradaban sebesar apapun bisa runtuh jika dipenuhi ketidakadilan dan kesombongan. 4. Kota Al-Ablaq. Kota atau Benteng Al-Ablaq adalah sebuah tempat terkenal dalam sejarah Arab kuno. Al-Ablaq bukanlah kota besar seperti Iram atau Babilonia, tetapi lebih dikenal sebagai benteng atau istana megah yang berdiri di wilayah Taimah, sebuah oasis kuno di bagian utara Arab Saudi. Dalam sejarah Arab, benteng ini dikenal dengan nama Al-Ablaq Al-Fard.
Menurut banyak sejarawan Arab, benteng ini dibangun oleh seorang tokoh legendaris bernama Al-Samawal ibn Adiyah, seorang penyair terkenal dari suku Yahudi Arab yang hidup beberapa dekade sebelum munculnya Islam. Nama Al-Ablaq sendiri berarti berwarna campur atau bercorak, karena konon benteng ini dibangun dari batu dengan warna yang berbeda-beda, sehingga tampak belang atau berpola unik. Benteng ini sangat terkenal karena kekuatan pertahanannya. Dindingnya tinggi dan sulit ditembus, sehingga sering dijadikan tempat perlindungan dan penyimpanan barang-barang berharga. Al-Samawal dikenal dalam sejarah Arab sebagai simbol kesetiaan dan amanah. Diceritakan bahwa suatu ketika, seorang penyair terkenal bernama Imru al-Qais datang menitipkan harta dan perlengkapannya di benteng Al-Ablaq sebelum ia pergi melakukan perjalanan. Ketika musuh datang menuntut agar Al-Samawal menyerahkan barang titipan tersebut, ia menolak meskipun anaknya sendiri ditangkap dan dibunuh. Ia tetap menjaga amanah itu sampai pemiliknya kembali. Karena kisah ini, dalam sastra Arab muncul ungkapan, lebih setia daripada Al-Samawal, tidak ada hadis sahih yang secara langsung menyebut benteng Al-Ablaq. Namun kisah keamanahan seperti yang dilakukan Al-Samawal sangat sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad tentang menjaga amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa menjaga kepercayaan adalah bagian penting dari akhlak seorang mukmin. Kita tidak tahu kebenaran tentang kisah ini, tapi hikmah penting yang dapat kita ambil ialah, benteng Al-Ablaq tidak hanya dikenal karena kemegahannya, tetapi juga karena nilai moral yang lahir dari kisahnya. Ia menjadi simbol bahwa kejujuran dan amanah lebih berharga daripada kekayaan atau keselamatan diri. Dalam sejarah Arab, nama Al-Ablaq tetap dikenang bukan sekadar sebagai bangunan batu di tengah gurun, tetapi sebagai lambang kesetiaan yang luar biasa. 5. Kota Ubar, Atlantisnya gurun. Kota Ubar sering dijuluki oleh para peneliti modern sebagai Atlantisnya gurun karena kisahnya yang misterius. Sebuah kota makmur yang konon hilang dan tertimbun pasir di tengah gurun. Kota ini diyakini berada di wilayah gurun luas Rub al-Khali, salah satu gurun terbesar di dunia yang terletak di semenanjung Arab, meliputi wilayah Oman, Arab Saudi, dan Yaman. Nama Ubar sering dikaitkan dengan sebuah kota perdagangan kuno yang sangat kaya karena berada di jalur perdagangan kemenyan frankincense. Jalur ini pada zaman dahulu sangat penting, karena kemenyan merupakan komoditas mahal yang diperdagangkan dari selatan Arab ke wilayah Mesopotamia, Mesir, hingga kawasan Mediterania. Pada tahun 1990-an, para arkeolog menemukan reruntuhan kuno di wilayah Shisar yang oleh sebagian peneliti diyakini sebagai sisa kota Ubar. Penemuan ini menarik perhatian dunia karena struktur benteng dan jalur karavan kuno ditemukan di lokasi tersebut. Namun, para ilmuwan juga menemukan bahwa tanah di bawah kota itu runtuh membentuk lubang besar sinkhole. Diduga bangunan kota runtuh ke dalam tanah, sehingga sebagian wilayahnya tertimbun pasir dan hilang dari permukaan. Sebagian ulama dan peneliti mengaitkan Ubar dengan kota legendaris Iram, kota kaum Ad, yang disebut dalam Al-Quran. Kaum Ad adalah kaum Nabi Hud yang hidup di wilayah Arab Selatan. Allah menyebut kota mereka dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi? Quran Surah Al-Fajr, ayat 6-7. Sebagian peneliti barat bahkan menyebut Ubar sebagai The Lost City of Iram. Tidak ada hadis sahih yang secara langsung menyebut kota Ubar. Namun kehancuran kota-kota besar karena kesombongan manusia sering dijelaskan dalam ajaran Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya untuk melihat bagaimana kalian berbuat. Hadis riwayat Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Hadis ini mengingatkan bahwa kemakmuran dunia bisa menjadi ujian bagi manusia. Hingga sekarang, para arkeolog masih memperdebatkan, apakah situs di Shisar benar-benar kota Ubar atau hanya sebuah benteng perdagangan di jalur karavan. Namun kisah kota yang hilang di tengah gurun tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Arab. Karena itu, Ubar sering disebut sebagai Atlantisnya gurun. Kota yang dahulu makmur dan ramai, tetapi akhirnya hilang tertelan pasir dan waktu. 6. Kota Al-Hijr yang terkubur. Al-Hijr, Archaeological Site. Ma'tain Sali adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah utara Jazirah Arab, tepatnya di daerah Al-Ulah, Arab Saudi. Dalam sejarah Islam, tempat ini dikenal sebagai wilayah tempat tinggal kaum Tasamud, yaitu kaum yang diutus kepada mereka seorang nabi bernama Nabi Saleh. Kota ini sering disebut Al-Hijr, yang secara bahasa berarti tempat yang dipahat dari batu. Secara arkeologis, kota ini terkenal dengan bangunan rumah yang dipahat langsung pada tebing-tebing batu besar. Struktur ini menunjukkan bahwa penduduknya memiliki kemampuan teknik dan arsitektur yang tinggi pada zamannya. Namun dalam Al-Quran, kaum Samud dikenal sebagai kaum yang sombong dan menolak dakwah Nabi Saleh.
Allah menyebut mereka dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya, penduduk Al-Hijr telah mendustakan para rasul. Quran Surah Al-Hijr, ayat 80. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Saleh adalah munculnya seekor unta betina dari batu sebagai tanda kekuasaan Allah. Namun sebagian besar kaum Samud justru membangkang dan bahkan membunuh unta tersebut. Karena kedurhakaan itu, Allah menurunkan azab berupa suara petir yang sangat keras dan gempa yang menghancurkan mereka. Kota yang dahulu makmur itu akhirnya menjadi kota mati yang terkubur oleh waktu. Tempat ini juga memiliki kaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah melewati wilayah kaum Tasamud saat perjalanan menuju perang Tabuk, beliau memperingatkan para sahabat agar tidak menjadikannya tempat bersenang-senang. Dalam hadis disebutkan, janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang telah diazab kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, maka jangan memasukinya, agar kalian tidak tertimpa seperti apa yang menimpa mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bahkan memerintahkan para sahabat agar tidak menggunakan air dari sumur di tempat itu, kecuali dari sumur yang dahulu digunakan oleh unta Nabi Saleh. Hari ini, reruntuhan kota Al-Hijr masih dapat dilihat. Makam-makam batu raksasa yang dipahat di pegunungan menjadi saksi bisu sebuah peradaban besar yang pernah ada. Namun akhirnya hancur karena kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Bagi umat Islam, kota ini bukan sekadar situs sejarah, tetapi juga peringatan tentang akibat dari kesombongan manusia terhadap perintah Allah. Begitulah kisah beberapa kota yang pernah disebut dalam sejarah Islam. Namun hingga hari ini, keberadaannya masih menjadi misteri. Sebagian mungkin masih tersembunyi di bawah gurun yang luas. Sebagian mungkin sudah hancur dimakan waktu. Dan sebagian lagi mungkin hanya akan tetap hidup di dalam kitab-kitab sejarah. Namun dari semua kisah ini, ada satu pelajaran yang sangat kuat. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban sebesar apapun bisa runtuh. Kota yang dulu dipenuhi manusia, kekuasaan, dan kemegahan, pada akhirnya bisa hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah cerita dan pelajaran bagi generasi setelahnya. Karena itu, kisah kota-kota yang hilang ini bukan hanya tentang misteri masa lalu, tetapi juga pengingat bagi manusia tentang rapuhnya dunia. Jika kamu suka pembahasan tentang sejarah Islam, misteri dunia Islam, dan kisah-kisah yang jarang diketahui, jangan lupa untuk like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.